Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expose Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sebagai informasi, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 28 Juni 2010 dengan kode perdagangan ROTI atau ROTI yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman sehingga perseroan masuk ke sektor barang konsumen primer. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta melalui tombol Interpretations pada panel bawah Zoom webinar. Silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English Indonesian, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of the participants that in the Public Expose Live 2022 sessions, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English Indonesian language audio channel, then click Mute Original Audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan, yaitu Ibu Arlina Sofia selaku Direktur, Ibu Ida Simatupang selaku Direktur, dan Bapak Hadi Susilo selaku Head of Investor and Public Relations. Perkenalkan, saya, Sofyan Adi Kusuma Dinata, pada kesempatan ini akan membantu memoderatori dan memandu acara ini. Kami persilahkan Ibu dan Bapak apabila terdapat pertanyaan untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom Bapak dan Ibu yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya dan jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan disediakan. Link untuk kuesioner tersebut akan tampil melalui layar Zoom di layar Bapak dan Ibu melalui running text yang nantinya akan dipandu oleh panitia. Baik, untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, saya persilahkan Bapak Hadi Susilo untuk memberikan pemaparan. Kepada Bapak Hadi Susilo, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami adalah PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, emiten dengan kode saham ROTI sebagaimana tadi Pak Sofyan telah sampaikan. Namun mungkin Bapak dan Ibu lebih mengenal kami dari produk unggulan kami yaitu Sari Roti dan Sari Kue.
Sebelumnya, izinkan kami menghaturkan terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk kami berpartisipasi dalam acara Public Expose Live 2022. Paparan pagi ini, kami akan menjabarkan kinerja perseroan first half 2022, kondisi terkini, tantangan, dan potensi pengembangan usaha di kemudian hari. Baik, kami langsung slide nomor 2. Kami awali dengan sekilas perusahaan. Siapa Roti? Kami adalah pelopor industri roti di Indonesia pada segmen produksi massal. Berdiri tahun 1995, kami telah tumbuh dan berkembang selama 27 tahun. Dan tentunya pada tahun 2010 kami berhasil mencatatkan saham dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kekuatan kami ada pada produk-produk unggulan yang memadukan kelezatan dan kelembutan dengan harga yang terjangkau. Dan untuk semakin memperkuat portfolio produk sari roti, pada tahun 2022 ini kami telah memperkenalkan kategori produk baru, yaitu sari kue. Baik, sari roti dan sari kue, semua produk kami telah diformulasikan secara khusus untuk cita rasa Nusantara. Pembahasan selanjutnya mengenai cakupan distribusi yang luas, kapasitas produksi yang mumpuni, serta profil keuangan akan kami paparkan lebih komprehensif di slide-slide berikutnya. Namun sebelum beralih ke slide 3, izinkan kami tampilkan posisi pemegang saham per 30 Juni 2022 dengan Indo Retail Makmur Internasional sebesar 25,8%, Bondlight Investment 20,8%, Leaf Holdings 6,1%, kemudian Demeter Indonesia KKR bergabung sejak 2017 memegang kepemilikan 22,2%. Selanjutnya Pasco Shikishima, partner Jepang kami sejak pendirian perusahaan, memiliki 8,5%, sedangkan pemegang saham publik 9,6%, dan terakhir komposisi saham treasury sebesar 7,2%. Baik, slide nomor 3, rekam jejak perusahaan. From strength to strength, paling kiri bawah 1995, tonggak pelopor industri roti produksi massal di Indonesia. Tidak lama setelah itu, 97, roti tawar spesial diproduksi di pabrik Cikarangwe dan mulai diperkenalkan ke pasar Indonesia. Dan tahun 2012 pertama kali perusahaan kami tembus penjualan sebesar 1 triliun rupiah. Hingga tahun 2017 sukses melaksanakan rights issue untuk pendanaan penambahan kapasitas serta memperkuat permodalan. 2019 lalu pencapaian penjualan bisa melewati 3,3 triliun rupiah. Hingga tahun 2020 kami berhasil menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia, dan pada tahun 2021 lalu catatan kami adalah mengoperasikan pabrik ke-14, pabrik terakhir kami di Banjarmasin. Lalu slide nomor 4, profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kami awali dengan direksi. Perkenalkan kami, memperkenalkan Ibu Wendy Yap, nomor 3 dari sebelah kanan, sebagai pendiri Sari Roti sekaligus menjabat Presiden Direktur dan CEO perusahaan. Kemudian bersama kita pagi ini 2 orang direksi, Ibu Ida Apulia dan Ibu Arlina Sofia. Ibu Ida, Direktur Keuangan, sebelum bergabung dengan Sari Roti, beliau pernah bekerja di Bank Commonwealth dan Unilever, sedangkan Ibu Arlina Sofia menjabat sebagai Direktur HRD, mengawali kerja pada grup Indofood, kemudian tahun 96 meniti karir di Sari Roti. Kemudian Bapak Arif Alfanto di sebelah kiri berpengalaman pada sektor consumer goods, bergabung dengan Sari Roti sejak tahun 2016 sebagai SVP Sales, kemudian pada RUPS tahun 2022 kemarin diangkat menjadi Direktur Operasional. Dan terakhir Direktur Kepatuhan kami Bapak Indrayana. Sedangkan untuk Dewan Komisaris pada sisi sebelah kiri dipimpin oleh Bapak Beni Setiawan sebagai Presiden Komisaris, diapit Bapak Jaka Prasetya, serta Bapak Yusuf Arbianto yang merupakan Komisaris Independen. Slide nomor 5, posisi Sari Roti dalam industri Indonesia. Industri roti Indonesia diperkirakan sekitar 23 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar 68% berasal dari industri rumahan atau tradisional. Kemudian segmen produksi massal memberikan kontribusi 20%, diikuti oleh segmen butik yang hanya 12% saja. Sari Roti terus mendominasi segmen produksi massal
kami berkeyakinan segmen produksi massal masih terus berkembang, didukung oleh laju urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, bertambahnya kelas penghasilan menengah, serta tren konsumsi milenial. Bermodalkan merek yang kuat, jangkauan distribusi yang luas, dan kesiapan kapasitas produksi, roti siap untuk memimpin pertumbuhan industri roti di Indonesia. Selanjutnya, slide 6, rotinya Indonesia. Kapan saja, di mana saja, kami bangga dengan proses produksi yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin produk higienis dan berkualitas tinggi. Dan yang utama adalah semua produk saya roti telah terdaftar Badan POM dan bersertifikasi halal. Bila melihat grafik PIA di sebelah kanan, penjualan kotor per segmen, roti tawar 60% mencakup roti tawar spesial, roti tawar kupas, double soft gandum yang Bapak dan Ibu sering bisa lihat di outlet-outlet baik kanal modern maupun tradisional. Kemudian roti manis 33% kontribusinya, produk-produknya antara lain adalah roti sobek, roti kasur, dan roti isi. Dan segmen lain-lain 7% didominasi oleh produk-produk dari sari kue. Kemudian slide 7, variasi dari produk-produk terlaris kami tampilkan sisi sebelah kiri produk sari roti dan sisi sebelah kanan sari kue. Dapat dilihat bahwa semua produk kita menyasar pada segmen konsumen A, B, dan C. Kami senantiasa terus menyempurnakan SKU yang ada serta mengembangkan produk-produk baru. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada varian jumbo, varian klasik, dan juga bahkan roti tawar double soft special yang baru saja kami launching di kuartal 3 2022 ini. Kami meluncurkan produk-produk baru yang lebih terjangkau dengan ukuran ekonomis adalah salah satu strategi kami dalam memperkenalkan varian-varian jumbo. Kemudian slide 8, salah satu keunggulan saya roti dibandingkan kompetitor adalah jangkauan distribusinya yang terluas dan terlengkap. Produk saya roti tersedia lebih di 70.000 titik penjualan atau outlet di seluruh Indonesia, baik di kanal modern maupun kanal tradisional. Kanal modern atau biasa kami singkat dengan MT merupakan kontributor terbesar penjualan. Dapat disampaikan bahwa outlet MT terbesar yang menjual produk saya roti adalah Indomart dan Alfamart. Pun kami hadir di hampir seluruh dari lebih dari 50 rantai minimarket dan supermarket maupun hypermarket di Indonesia. Tidak hanya di outlet modern, kami juga hadir melalui kanal tradisional atau biasa disebut GT, mencakup seluruh jaringan tradisional, termasuk diantaranya adalah warung, sepeda, maupun sepeda motor yang berkeliling rumah Bapak dan Ibu sekalian melalui lebih dari 1.000 distributor dan agen di seluruh Indonesia. Dan kemudian di tahun 2019 lalu, kami mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, yaitu PT INN, dengan kepemilikan 99,9% untuk memperluas sebaran dan jangkauan pada kanal tradisional. Sebagai informasi lanjutan, dari 70.000 outlet yang menjual saya roti, sebarannya terbagi di 55% outlet modern trade dan 45% general trade, sebagaimana kami tampilkan dalam grafik PIA di slide sebelumnya. Kemudian kembali ke slide 9, fasilitas produksi. Kami memiliki 14 pabrik yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia dan mampu mencakup seluruh 34 provinsi. Pabrik-pabrik kami dari Medan, Palembang, Cikande, Jawa Barat, Bekasi, Cikarang, Pasuruan, Semarang, kemudian di Kalimantan, Banjarmasin, dan Balikpapan, hingga Makassar. Dapat Bapak dan Ibu lihat bagaimana sebaran kami. Kapasitas produksi mencapai 5,1 juta potong roti per hari
Walaupun terlihat banyak, tapi bila dibandingkan dengan 270 juta penduduk Indonesia, rasanya masih luar biasa besar potensi pasar roti yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan saat ini kami dalam proses pembangunan pabrik nomor 15 di Pekanbaru yang diharapkan penyelesaiannya dapat diselesaikan antara periode akhir tahun ini atau awal tahun depan. Selanjutnya rencana belanja modal CAPEX tahun 2022 sebesar 150 miliar dan untuk paruh pertama tahun ini sudah terpakai sekitar 75 miliar atau tepat 50% disbursement. Kemudian slide nomor 10, ringkasan kinerja 2022, penjualan pada paruh pertama tahun 2022 mencapai 1,791 triliun rupiah atau naik 15% yang didorong oleh meningkatnya permintaan produk roti, meningkatnya volume penjualan seiring dengan pemulihan COVID-19 dan tentu juga dampak dari kenaikan harga jual yang kami telah lakukan pada kuartal pertama tahun ini. Bila Bapak dan Ibu lihat, area barat dan timur tumbuh luar biasa 19%, mencatat hampir 80 miliar ini merupakan buah hasil dari strategi penambahan pabrik dan perluasan distribusi di luar Jawa. Dan dilihat pada diagram PIA di sebelah kanan bawah bahwa kontribusi area barat dan timur juga terus meningkat hingga mencapai 45% terhadap penjualan nasional untuk first half 2022 ini. Tapi jangan lupakan area tengah juga kontributor terbesar penjualan. 55% kontribusi dari area tengah, dan area tengah kami sangat positif karena tetap bisa tumbuh sekitar 12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dan bila Bapak dan Ibu ingat kategori kue atau sari kue, pada paruh pertama 2022 mencatatkan penjualan 126 miliar atau hampir double dari tahun lalu. Nah, ini sudah sesuai dengan judul slide ini bahwa penambahan kapasitas dan perluasan distribusi yang ikut memperkokoh penjualan di area barat dan timur. Kemudian slide 11, kita akan menelaah penjualan per kanal distribusi. Pemulihan COVID-19 dan penambahan jumlah outlet mendorong penjualan modern trade. Bagaimana modern trade melanjutkan tren penguatan beberapa kuartal terakhir, mencatatkan penjualan pada paruh pertama 2022 sebesar 1,27 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 17%. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumen termasuk untuk mengunjungi minimarket dan supermarket. Selain itu, yang sangat positif adalah kami mencatatkan selama masa pandemi 2 tahun terakhir, jumlah gerai kanal modern terus berkembang menjadi 40.000 outlet atau bertambah 18% sejak akhir tahun 2019 lalu. Bila melihat penjualan di kanal tradisional juga tetap bagus, mencapai lebih dari 500 miliar atau tumbuh 10% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan dengan demikian, kontribusi penjualan dari kanal modern maupun tradisional masing-masing 71 dan 29% sebagaimana kami tampilkan dalam diagram PIA di atas. Selanjutnya, slide 12, kami akan paparkan tantangan yang dihadapi, yaitu lonjakan harga komoditas yang menekan profitabilitas kita di tahun ini. Sebagai perusahaan yang telah 27 tahun tumbuh dan berkembang, kami menjalankan strategi pengadaan yang efektif untuk memastikan bahan baku dibeli pada harga terbaik. Namun tetap saja, biaya bahan baku dan kemasan pada paruh pertama 2022 melesat lebih dari 550 miliar atau naik 32%. Utamanya disebabkan oleh kenaikan harga tepung terigu sebagai komponen terbesar COGS. Namun kami juga berusaha menekan biaya-biaya produksi lainnya. Jadi komponen COGS selain bahan baku tercatat hanya naik 12%
di bawah kenaikan penjualan yang tadi disampaikan 15%. Sebagai catatan, Juni 2022 harga gandum berjangka telah turun signifikan dari puncaknya yang pernah mencapai hampir $1.300 per ton menjadi kisaran $800 per ton dan lumayan bertahan hingga sekarang. Hingga kami semakin optimis di kuartal-kuartal mendatang. Sebelum kita membahas laporan keuangan, kami akan menjabarkan sedikit usaha perseroan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada slide nomor 13. Komitmen kami meningkatkan kinerja dapat tercermin dari rasio beban gaji terhadap penjualan yang terjaga pada level produktif 14,1% di pojok kanan bawah, dengan tren produktivitas yang baik menurun dari puncaknya 17,4% pada tahun 2020 lalu. Untuk belanja iklan dan promosi juga telah kami pertajam dan lebih terarah sehingga di saat pertumbuhan penjualan mencapai 15%, promosi terhadap penjualan bahkan lebih efisien lagi, hanya 6,9%. Kami juga secara ekstensif memanfaatkan lokasi-lokasi pabrik baru untuk mengurangi jarak tempuh distribusi produk ke outlet, sehingga bisa menekan biaya logistik dan transportasi. Terakhir, kami ikut meningkatkan akurasi pengiriman produk sehingga berdampak positif terhadap return first half 2022 yang masih di kisaran efisien 10% saja. Nah, setelah ini mari kita lihat bagaimana hasil kinerja first half 2022 di slide nomor 14. Bapak, Ibu sudah bisa lihat penjualan terus tumbuh sebagaimana tadi dijelaskan, dilandaskan peningkatan permintaan akan produk roti seiring dengan pemulihan COVID-19 dan juga karena perluasan distribusi khususnya area barat dan timur Indonesia. Kemudian margin laba kotor memang tertekan menjadi 51% terdampak akibat kenaikan harga bahan-bahan baku dan inflasi. Namun, perusahaan tetap berhasil meraih 306,8 miliar EBITDA, kenaikan 14,2% didukung efisiensi serta peningkatan produktivitas operasional. Bila Bapak dan Ibu perhatikan tren EBITDA perusahaan tetap pada trajektori atau tren yang membaik dari 12% tahun 2018 meningkat 15,7% 2019, kemudian meraih 18,4% pada tahun 2021 dan hanya sedikit menyesuaikan ke 17,1% di paruh pertama tahun ini. Sedangkan untuk posisi neraca keuangan kami tampilkan pada slide selanjutnya, slide nomor 15. Per 30 Juni 2022, Bapak dan Ibu bisa simak saldo kas kami pada posisi sehat sekitar 540 miliar rupiah yang merupakan hasil dari kas operasional yang kuat. Memang agak sedikit menurun dari posisi per Desember 2021 di kisaran 759 miliar. Tapi memang kami telah mendistribusikan dividen kas sebesar 346,1 miliar pada bulan Mei yang lalu. Dan salah satu indikator struktur permodalan yang kuat adalah net gearing ratio, di mana perseroan pada saat ini sudah mencapai level 6,5%. Terakhir, sebagaimana telah disampaikan mengenai saham treasury, perusahaan memegang 443 juta lembar dengan prosentase 7,2% atau setara dengan 595 miliar, hingga total ekuitas tercatat sekarang menjadi 2,4 triliun rupiah. Slide terakhir hari ini adalah strategi kami bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Bagaimana roti memenangkan pasar Indonesia. Dimulai dari paling kiri, kanal tradisional, fokus di area utama, target konsumen produk say roti, yaitu di perumahan dan pemukiman. Kami pun untuk kanal tradisional akan semakin mempererat kerjasama dengan distributor dan agen di seluruh Indonesia. Sedangkan strategi pada kanal modern akan berputar pada bagaimana mengatasi dinamika pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang ada. Kami senantiasa menyesuaikan produksi dan penjualan
dengan perilaku belanja keluarga Indonesia. Sedangkan iklan dan promosi yang dirasa sudah efektif akan terus dipertahankan untuk menjaga brand awareness sari roti dan sari kue di konsumen loyal Indonesia. Untuk strategi produk, secara garis besar kami akan meningkatkan ketersediaan serta sebaran produk-produk utama atau Pareto di seluruh outlet di seluruh 70.000 outlet di seluruh Indonesia, dan kategori baru produk sari kue akan semakin memperkuat kehadiran kami baik di outlet GT maupun modern trade. Tentu saja kami dalam tahap pengembangan bisnis baru yaitu olesan coklat dan susu kemasan coklat yang kemarin baru saja memperoleh persetujuan RUPS LB bulan Juni lalu untuk pengembangan bisnis baru. Dan terakhir, fokus kami akan tetap tanggap dan adaptif selama masa pandemi ini belum selesai, dan komitmen untuk menggiatkan perluasan sebaran distribusi khususnya di area timur dan barat, dan secara seksama mengelola biaya produksi dan biaya operasional agar dapat meraih tingkat profitabilitas yang optimum. Terima kasih Bapak Ibu. Slide 17, bila Bapak dan Ibu ingin informasi lebih banyak tentang perusahaan maupun produk unggulan kami, sekiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk mengunjungi situs web www.sariroti.com yang baru saja kami perbaharui fitur dan tampilannya. Demikian, sekarang kami kembalikan kepada Bapak Moderator untuk sesi tanya-jawab. Silakan Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pemaparannya. Menarik sekali Pak. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya dan jawab. Kami lihat sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk pada kolom Q&A dan akan coba kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Mungkin izin Pak Hadi akan coba kami sampaikan per 3 pertanyaan seperti itu ya Pak. Baik, silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama, datang dari Pak Johan Wiratanto. Bagaimana strategi untuk inventory roti yang expired mengingat tanggal kadaluarsa yang tidak panjang? Nah, kemudian kedua dari Pak Hari Wilanda, bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam usaha dan juga dalam mengatasi meningkatnya harga gandum di pasar global? Dan kemudian pertanyaan terakhir untuk sesi pertama adalah dari Bapak Muhammad Karim. Berapa persen kontribusi gandum dan CPO terhadap COGS roti? Terima kasih. Baik, silakan Bapak dan Ibu untuk menanggapi. Pertanyaan yang straightforward dulu yang pertama. Kontribusi atau porsi dari gandum dan CPO di COGS. Untuk gandum, karena memang roti bahan baku utamanya adalah gandum, tepung terigu itu sekitar 25% dari COGS, Pak. Jadi memang ini adalah salah satu bahan baku utama, the single largest, dan memang kami akan terus monitor perkembangan harganya. Karena ini akan sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Sedangkan untuk CPO kecil sekali Pak, atau bahkan nggak banyak, karena yang utama adalah tadi gandum, lalu butter, telur, gula, coklat, dan lain-lainnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah terkait return rate, pengelolaan produk-produk yang expired. Dapat kita sampaikan bahwa sebagai perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, kami juga senantiasa melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap produksi dan pengiriman produk sehingga meningkatkan akurasi, mengurangi mismatch antara demand dan supply. Dan ini berhasil mengurangi return rate atau tingkat produk yang tidak laku atau yang expired dari kisaran yang dulu ada sekitar 15%, lalu 13, 12, bahkan tahun ini kita berada di kisaran 10% saja. Itu penghematannya luar biasa Bapak dan Ibu. Dari 15% ke 10% berarti kan sepertiga kita sudah lebih efisien, lebih hemat. Dan apa yang kita lakukan dengan produk-produk yang kita tarik pada hari keempat itu adalah kita akan pertama
copot dulu plastiknya dan kita jemur, dan isi coklat atau keju atau fillingnya kita akan keluarkan, lalu dicacah, dan itu kemudian kita akan jual sebagai pakan ternak. Begitu. Dengan begitu perusahaan juga bisa mencatatkan hasil penjualannya dari produk yang tadi sudah dikeringkan dan dijual ke pakan ternak, kita catat sebagai other income, penghasilan lain-lain, dan ikut bisa berkontribusi terhadap laba perusahaan juga. Pertanyaan terkait kompetisi dan kenaikan harga bahan baku, Bapak dan Ibu mungkin saya ajak untuk melihat slide nomor 7. Pak moderator mungkin bisa lihat bagaimana di slide nomor 7 ini Sari Roti sudah mengembangkan produk-produk baru, yaitu yang utama adalah produk-produk dengan kemasan jumbo. Nah, produk jumbo ini memang kami sasar adalah untuk konsumen-konsumen setia Sari Roti yang walaupun mereka khawatir dengan kenaikan harga, tapi mereka tetap ingin membeli produk-produk Sari Roti karena kualitasnya, karena rasanya. Sehingga kami perkenalkan produk varian jumbo dengan kemasan jumbo nih, seperti yang saya pegang saat ini, roti tawar spesial jumbo yang harganya tuh bisa hemat 20% dibandingkan dengan kemasan yang biasa. Selain itu, kita juga perkenalkan varian roti klasik dengan varian masses untuk menyasar konsumen-konsumen yang menginginkan pricing point lebih rendah, sehingga membuat kami lebih kompetitif. Tidak hanya itu, kami juga menyasar konsumen-konsumen di segmen atas dengan memperkenalkan Double Soft Premium yang baru saja kami launching di kuartal 3 tahun ini. Harapannya adalah segmen-segmen A yang tadinya membeli roti-rotinya mungkin di butik, di mall, atau di toko-toko besar, juga bisa beralih sebagian ke mengkonsumsi Sari Roti Double Soft Premium ini. Dan kami mengencourage Bapak dan Ibu untuk coba Double Soft Premium dengan harga 24.000, rasanya luar biasa. Mungkin itu Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya Pak Hadi. Ada dari segi pengembangan produk dan juga terkait dengan isu sustainability. Nah, juga pertanyaan selanjutnya, mungkin saya izin dari dua penanya terlebih dahulu, karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama dari Bapak Hastomo, untuk meningkatkan penjualan, apa saja promosi yang sudah dilakukan oleh Sari Roti? Kemudian kedua, bahan baku roti gandum, bahan baku dari roti gandum, dan saat ini bahan bakunya import dari mana? Seperti itu. Kemudian terkait dengan kenaikan harga BBM, apakah ada pengaruh terhadap Sari Roti? Kemudian terakhir dari Pak Hastomo adalah apa dalam waktu dekat Sari Roti akan naik harganya, seperti itu, mungkin menanggapi isu ekonomi belakangan. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk terakhir di sesi kedua adalah dari Pak Erik Indra dari Medan. Apakah ke depan untuk minimarket kemungkinan go internasional? Mungkin maksudnya produk yang dipasarkan melalui minimarket ya Pak, jadi di-expand ke pasar internasional. Kemudian apakah ke depannya untuk produk Sari Roti akan ada penambahan untuk tahun depan? Kira-kira ada kemungkinan untuk kenaikan harganya? Oh, ini masih sama dengan yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin boleh ditanggapi Pak Hadi. Wah, sebenarnya pertanyaan agak cukup banyak. Tapi saya coba, nanti kalau ada yang lewat, tolong Pak Sofyan ingatkan. Pertama tentang go internasional, Sari Roti, Cinta Indonesia, Satu Indonesia, Rotinya Indonesia. Kita punya 14 pabrik, akan bangun pabrik ke-15, sedang membangun pabrik ke-15. Kita mencakup 34 provinsi, dan begitu banyak potensi market Indonesia yang belum kami optimalkan, belum kami buka, sehingga rasanya untuk ke depan ini fokus dari perusahaan tetap untuk berfokus di memusatkan resources-nya, sumber dayanya untuk pengembangan pasar Indonesia, tidak ke luar negeri dulu. Karena memang pasar Indonesia sedemikian luar biasa, Bapak dan Ibu. Mungkin salah satu angka yang bisa saya sebut tadi, ada 270 juta penduduk Indonesia, kapasitas Sari Roti cuma 5 juta pieces per hari, begitu besar
gap yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Mungkin itu yang pertama. Kedua, tentang kenaikan harga. Sebetulnya tantangan dari kenaikan harga bahan baku itu sudah terjadi sejak tahun lalu, bukan hanya cerita tahun ini, dan sudah banyak inisiatif yang kita lakukan untuk efisiensi, untuk kenaikan produktivitas, tapi pada akhirnya kita pun juga harus pass on kenaikan harga bahan baku ini kepada konsumen. Dan kita sudah lakukan pada medio kuartal pertama tahun 2022. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa cek di minimarket atau di kanal tradisional. Produk-produk kita naik kisaran sekitar 10% ya, plus minus tentu saja. Tapi itu dirasa belum cukup juga, karena kalau saya ajak Bapak dan Ibu lihat ke slide laba rugi ya, slide 14, bahwa di kinerja di first half ini, walaupun kita sudah naik harga di paruh pertama di kuartal 1, tetap margin laba kotor, gross margin masih tetap menurun dari level 54 ke 51,3. Dan disinilah akhirnya manajemen memutuskan untuk melanjutkan strategi pricing ini, dan kita sudah naik harga lagi sedikit di bulan Agustus kemarin. Dan memang bila ada kebutuhan, tentu kita akan terus mengkaji strategi pricing atau strategi kenaikan harga ini tanpa harus men-sacrifice potensi pertumbuhan volumenya tentu saja. Seperti itu. Mungkin Pak Sofyan bisa bantu saya pertanyaannya lagi, Pak? Mungkin yang belum terjawab, Pak, untuk meningkatkan sales, kira-kira ada strategi promosi apa yang telah dilakukan dan mungkin akan dilakukan oleh Sari Roti, Pak? Baik, tentu saja promosi kita yang paling utama ya di dua kanal ini, yang pasti Bapak dan Ibu juga bisa notice, bisa perhatikan adalah betapa sekarang kita juga ikut menggunakan fasilitas dari sosial media gitu. Saya Roti juga hadir lewat Instagram, lewat YouTube, kanal influencer dan sebagainya. Dan kita melihat ini adalah salah satu strategi yang efektif. Efektif itu bisa dilihat dari dua kan. Yang satu adalah bagaimana penjualannya naik atau enggak. Dan ternyata penjualan tahun ini paruh pertama naik 15%. Dan katalis yang kedua adalah bagaimana dengan biayanya gitu. Dan kalau kita lihat di slide 13, rasio iklan dan promosi terhadap penjualan di slide 13 bagian atas, itu bahkan kita terus ada tren efisiensi dari promosi ini. Puncaknya waktu itu sekitar 8%, 8,2% promosi terhadap penjualan di tahun 2019. Tapi ini terus turun hingga di paruh pertama ini kita hanya 6,9% rasio promosi terhadap penjualan. Ini kan berarti biaya promosinya semakin efisien, targetnya semakin tajam, tapi penjualannya semakin naik. Mungkin itu, Pak. Dan tentu saja selain lewat sosial media, kita terus juga ada di TV, kita juga masih salah satu program promosi kita tentu saja di in-store promotion ya. Begitu Pak Sofyan, Bapak dan Ibu. Ya, menarik sekali ya Pak, dari strategi marketingnya dan juga strategi ekspansinya masih fokus ke lokal. Nah, mungkin ini sesi terakhir, di sesi ketiga ada tiga penanya terakhir. Mungkin saya bantu bacakan. Pertama dari Pak Raji Kurniawan. Sejauh mana Sari Roti meningkatkan kualitas rotinya, meningkatkan dan juga menjaga seperti itu ya, dan memastikan masyarakat tetap puas. Nah, kemudian dari Pak Haris Munandar Rahman, produknya apakah hanya berfokus pada roti? Ini mungkin maksud pertanyaannya, apakah ada plan product expansion ke depan ya Pak, di luar roti, seperti itu. Baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Apridoni, yaitu apakah ada rencana ekspansi pabrik baru di tahun mendatang setelah Pekanbaru? Ini mungkin menyambung dari pemaparan Bapak terkait ada pembukaan pabrik ke-15 tahun ini seperti Pak. Apakah ada 16, 17, dan seterusnya? Baik, saya ambil dari pertanyaan terakhir dulu Pak. Setelah selesai Pekanbaru, rasanya kita cukup
untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 3 tahun ke depan kita masih cukup. Kenapa? Karena sebetulnya 4 tahun terakhir kita tuh udah berturut-turut bangun Gresik, Batam, Balikpapan, dan Banjarmasin, dan terakhir Pekanbaru. Jadi memang sudah banyak sekali nih pabrik yang kita bangun di 4 tahun terakhir, dengan kapasitas juga sudah naik banyak, dan harusnya cukup untuk 3-4 tahun ke depan sebelum akhirnya kita membutuhkan pabrik baru atau kapasitas baru. Jadi di sini juga kesempatan untuk perusahaan untuk fokus dari tadinya ekspansi kapasitas, jadi fokusnya sekarang bisa memperbaiki profitabilitas, perbaikan profitabilitas, meningkatkan EBITDA, meningkatkan laba bersih, dan harapan akhirnya juga meningkatkan dividen kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu terkait kapasitas, lalu terkait produk, pengembangan produk-produk kita memang lebih mengutamakan pada yang tadi kita sampaikan, fokus pada dinamika perubahan dari konsumen setia saya roti. Di saat pandemi sampai saat ini kita melihat konsumen tuh lebih selektif dan memilih produk-produk yang ekonomis, sehingga yang tadi kita sampaikan dengan roti kemasan jumbo, di sini roti kemasan jumbo ini menawarkan hemat 20% dibanding kemasan biasa. Dan dengan begitu kita sebagai perusahaan bisa mempertahankan profitabilitas, dan konsumen bisa mendapatkan produk-produk yang sesuai dengan keinginannya. Selain dari itu juga dengan double soft premium yang tadi kita sudah sampaikan, terus khususnya untuk produk roti sobek, mungkin Bapak dan Ibu juga ini salah satu produk unggulan saya roti, yang mana baru saja kita launching roti sobek yang kemasan duos, yang isinya cuma 2 dibanding roti sobek biasa yang isi 5, sehingga ini lebih pas untuk dibawa, lebih nyaman untuk Bapak dan Ibu atau anggota keluarga yang traveling atau yang kerja. Harapannya tentu saja ini bisa menarik minat seluruh keluarga Indonesia untuk beli saya roti gitu. Di samping dari sisi ukuran yang ekonomis, terus juga rasa yang premium, kita juga mengembangkan sari kue. Sari kue ini ada beberapa produk-produk yang sedang kami siapkan dan mungkin akan kami launching dalam waktu dekat. Ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya, pengembangan produk saya roti. Bulan Juni kemarin, alhamdulillah pemegang saham telah menyetujui rencana ekspansi perusahaan untuk masuk bisnis selai coklat dan susu coklat. Nah, pertanyaannya kenapa coklat gitu? Karena memang kami menyadari dan kita lihat juga memang konsumen setia saya roti bisa merasakan bedanya coklat saya roti, coklat yang ada di double soft, coklat yang ada di coklat yang ada di sobek, dan coklat-coklat di produk kami yang lain. Dan kita lihat rasa coklat yang diterima sangat baik ini akan juga bisa dikembangkan jadi produk selai coklat dan susu coklat. Untuk selai coklat ini sisi positifnya adalah kami akan ada 2. Yang satu, kita akan bikin coklat untuk kebutuhan internal, dan sisanya bisa kita jual, kita masukkan dalam kemasan untuk di konsumen Indonesia lainnya. Dan untuk produk susu coklat, tentu saja sebagai produsen roti kita tidak punya fasilitasnya, dan ini kita akan bekerja sama dengan produsen susu yang sudah well established, sudah kenamaan, sehingga bisa mengurangi atau bahkan tidak ada biaya investasinya. Tapi dengan begitu kita bisa memperkuat portfolio produk-produk saya roti, mulai dari nanti ada sari saya roti, sari kue, terus nanti ada yang selai coklat dan susu coklat. Harapannya dengan semakin besar brand, dengan semakin besar presence kehadiran kita di outlet-outlet minimarket maupun di kanal tradisional, akan semakin kuat pertumbuhan penjualan saya roti. Mungkin seperti itu Pak Sofyan. Oke, baik Pak Hadi. Mungkin
Ada satu pertanyaan Pak, tadi agak terskip sedikit, tapi sebetulnya message-nya sudah disampaikan sih Pak. Mungkin bisa singkat, sejauh mana nih Pak upaya dari Sari Roti untuk tetap menjaga kualitasnya dan memastikan konsumen ini puas Pak? Baik, sebetulnya dari sisi kualitas tidak perlu disangsikan lagi. Sari Roti 14 pabrik, kita mengandalkan teknologi canggih, teknologi terkini. Mesin-mesin kita teknologi Jepang, makanya kita waktu itu dan masih bekerja sama dengan Pasco Shikishima. Dan di sini juga semua produk kita sudah bersertifikasi BPOM dan mendapatkan sertifikasi halal juga. Ini secara tidak langsung memastikan kualitas dari produk-produk Sari Roti. Dan semua sertifikasi ini tentu akan ditelaah dan dikaji juga setiap berkala ya, untuk memastikan produksi kita sesuai standar tinggi Sari Roti. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pemaparan yang sangat menarik terkait dengan kondisi dari Sari Roti saat ini dan juga perseroan saat ini, dan juga kira-kira bagaimana potensi dan rencana ke depan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya dan jawab public expose oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tentunya kami mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang belum sempat kami jawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relations atau unit terkait dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita pada pelaksanaan berikutnya. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, sebelum kami tutup, kami persilahkan Pak Hadi Susilo untuk memberikan closing statement dari pelaksanaan public expose kali ini. Kepada Pak Hadi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sofyan. Bapak dan Ibu, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk berkomitmen untuk senantiasa tumbuh berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholder, khususnya kepada shareholder. Akhir kata, terima kasih. Kembali kami sampaikan kepada IDX atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya pagi ini dalam Public Expose Live 2022. Sari Roti, satu Indonesia, cinta Indonesia, rotinya Indonesia. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Hadi. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Nippon Indosari Korpindo Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang melalui kanal YouTube Indonesian Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dan juga kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.